Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Refrayuda. Saya Alfat Wanasa Putra. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu communication-ware. Apa sih communication-ware? Media transmisi komunikasi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah menjadi data. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Apa saja yang termasuk dalam communication-ware? Yang pertama, ada kabel jaringan. Kabel jaringan adalah perangkat keras yang terbentuk kabel dan dirancang khusus untuk memenuhi dalam koneksi jaringan. Yang kedua, ada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antara sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Kabel jaringan mempunyai dua kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah jangkauannya lebih luas daripada jaringan wireless sehingga dapat mencapai daerah pelosok. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kabel terbilang lebih murah daripada jaringan nirkabel. Yang ketiga, dari segi transmisi, data jaringan kabel lebih stabil daripada jaringan wireless. Kekurangannya adalah untuk membuat sebuah jaringan dengan cakupan yang luas akan membutuhkan kabel yang banyak. Yang kedua, lebih sulit untuk dirawat karena kabel bisa saja rusak ataupun digigit hewan pengerat. Yang ketiga, cenderung kurang rapi karena melibatkan banyak sekali kabel. Jenis-jenis kabel jaringan. Yang pertama ada kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel tembaga yang dibuat khusus dengan pelindung logam dan komponen lainnya yang bertujuan untuk memblokir gangguan sinyal. Yang kedua, kabel twister pair. Twister pair merupakan sebuah kabel yang mempunyai dua konduktornya yang digabung dengan tujuan lain akan dapat mengurangi gangguan pada elektromagnetik yang dapat terjadi di luar. Yang ketiga, kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke yang lain. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel sendiri mempunyai kelebihan. Yang pertama yaitu jangkauan akses luas, yang kedua pengguna bebas bergerak, yang ketiga itu biaya perangkat ekstra lebih murah, yang keempat itu kemampuan berbagi informasi dengan perangkat lain, yang kelima itu penambahan perangkat ekstra ke jaringan cepat dan mudah, yang terakhir itu ada mampu mengakses data secara waktu langsung atau real time. Lalu nirkabel juga mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama ada transfer file itu lambat, lalu koneksi bisa lebih lambat, instalasi mahal, kuat lemahnya sinyal dipengaruhi oleh cuaca, bandwidth kurang aman, dan bisa dicuri apabila belum diberi kata sandi. Lalu selanjutnya ada perangkat jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada access point. Access point itu sendiri perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan sebagainya. Yang kedua itu ada wireless adapter untuk PC. Wireless adapter adalah sebuah perangkat yang menambahkan konektivitas nirkabel atau wireless ke laptop atau komputer desktop. Perangkat ini tersedia dalam bentuk modul USB eksternal. Yang ketiga itu ada wireless adapter. Yang wireless Wi-Fi adapter itu biasa disebut juga dengan wireless LAN adapter. Adalah perangkat seukuran USB flash disk yang berguna untuk memberikan konektivitas Wi-Fi di perangkat komputer yang tidak memiliki Wi-Fi card. Lalu selanjutnya ada cara kerja wireless. Dengan cara kerja wireless seperti ini. Adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Lalu router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Berikut penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima.